Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemisahan campuran. Jadi pada sebelumnya kita sudah membahas tentang peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang pemisahan campuran. Apa itu campuran? Sebelum kita membahasnya, kita bahas dulu tentang materi. Jadi di dalam kimia ada yang disebut sebagai materi. Materi itu merupakan sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau memiliki volume. Jadi materi bisa juga disebut sebagai zat atau substansi. Materi dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Untuk zat tunggal sendiri adalah suatu zat yang komposisinya terdiri atas zat-zat dengan sifat kimia yang sama. Jadi zat tunggal itu ada dua, unsur dan senyawa. Untuk contoh zat tunggal sendiri adalah air, H2O. Untuk unsur dan senyawa, unsur itu adalah zat murni yang paling sederhana karena tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya besi, karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen. Nah, untuk senyawa adalah gabungan dari dua unsur atau lebih yang terbentuk melalui reaksi kimia. Contoh air. Air itu terbentuk dari hidrogen dan oksigen atau dalam kimia H2O. Garam dapur NaCl terbentuk dari natrium dan klorida. Nah, sekarang kita bahas tentang campuran. Campuran adalah materi yang terdiri atas dua atau lebih zat dan masih mempunyai sifat asalnya. Contoh campuran di sini adalah air laut. Jadi, untuk memperoleh zat murni, kita harus memisahkannya dari campuran. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya, di antaranya seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, dan kelarutan. Macam-macam pemisahan campuran, yang pertama ada filtrasi. Jadi filtrasi ini pemisahan campuran dengan memisahkan dua zat yang memiliki ukuran partikel yang berbeda. Jadi di sini kita membutuhkan filter atau alat penyaring. Nah, di sini contohnya di sini ada gambar, ada kertas saring. Jadi campuran dituangkan ke sini. Nah, di kertas saring ini dituangkan, kemudian hasil filtrasinya, filtrat itu berupa larutannya, sedangkan ampasnya akan tertinggal di sini. Ampasnya disebut sebagai residu, dan hasil filtrasinya disebut filtrat. Yang kedua, dekantasi. Dekantasi itu pemisahan cairan dan padatan dengan cara menuang cairan secara perlahan, sehingga padatan akan tertinggal di dalam wadah tersebut. Yang ketiga, destilasi atau penyulingan. Metode pemisahan campuran zat cair dari larutannya berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi zat yang dihasilkan dari destilasi disebut sebagai destilat, sedangkan sisanya disebut sebagai residu. Jadi contoh pemisahannya adalah contoh pemisahan campuran air dan alkohol. Di sini contoh gambarnya. Jadi ini untuk contoh destilasi bertingkat. Yang keempat, sublimasi. Sublimasi itu metode pemisahan campuran sesama zat padat berdasarkan perubahan wujud zat. Contoh di sini adalah pemisahan campuran kapur barus dengan pengotor. Jadi misalkan di sini ada kapur barus dengan pengotor, pengotornya berupa pasir, dipanaskan, endapan kristal kapur barus hasil penguapan dari campuran kapur barus dan pasir ada di sini. Yang kelima, evaporasi atau penguapan. Evaporasi itu merupakan metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan zat padat yang terlarut dari larutannya. Contoh, pembuatan garam dari air laut. Yang keenam, kromatografi.
Jadi kromatografi ini metode pemisahan campuran yang terjadi karena perbedaan kelarutan zat-zat dalam pelarut serta perbedaan adsorpsi atau penyerapan kertas terhadap zat-zat yang akan dipisahkan. Contoh di sini adalah kromatografi. Yang ketujuh, sentrifugasi, yaitu metode pemisahan yang sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Jadi alatnya ini sentrifugator. Contoh penerapannya yaitu pemisahan trombosit dari plasma darah. Yang kedelapan, ekstraksi, yaitu pemisahan zat cair dari larutannya berdasarkan kelarutan zat terlarut dalam pelarut yang berbeda. Contoh, memisahkan minyak kemiri dari biji kemiri. Yang kesembilan, kristalisasi, yaitu metode pemisahan campuran dengan mengendapkan zat terlarut dalam larutan yang tadinya berupa cairan juga. Contoh, pemurnian garam dapur atau kristalisasi gula pasir. Jadi air diuapkan sesuai titik didihnya yaitu 100 derajat Celcius. Di sini ada larutan gula, garam, dan air. Air akan menguap hingga habis sehingga terbentuk residu berupa kristal gula dan garam. Demikian pembahasan kita kali ini tentang pemisahan campuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.